Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak-anak kelas 62 MI Al-Islah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, hari ini pelajaran fikih ya. Kelas 62 mohon diperhatikan. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, guru-guru MI Al-Islah, orang tua kalian dan semuanya sehat semuanya. Ala hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada bab yaitu pelajaran kedua, yaitu minuman yang halal dan haram ya. Kemarin tentang makanan ya, makanan yang halal dan yang haram. Nah, itu tolong kalian perhatikan, kemarin sampai sudah ulangan harian 1 ya. Terus nanti beberapa minggu ke depan ini kita udah ulangan PTS. Ya, tolong diperhatikan sekarang tentang minuman yang halal dan haram, itu di buku halaman 19 ya. Ya, tolong kalian buka bukunya halaman 19, pelajaran 2, minuman yang halal dan haram. Coba kita perhatikan sambil dibaca. Islam sangat memperdulikan kesehatan umatnya. Sebab itulah Islam hanya menghalalkan benda baik dan bersih serta mengharamkan benda-benda yang kotor, najis dan jijik untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu bagaimana kita bisa memahami mana minuman yang halal yang dapat konsumsi? Berikut akan kita pelajari minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Simaklah dengan seksama. Nah, ini jadi kita sebagai umat Islam ya, ini harus memperdulikan kesehatan kita. Kesehatan itu bukan kesehatan lahir aja, kesehatan batin juga. Maka itu perlu yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang halal, baik makanan ataupun juga minuman. Ya. Nabi bersabda, la yadkhul jannata lahmun nabatun min suhdi. Tidak akan masuk surga la yadkhul jannata lahmun nabatun min suhdi, yaitu daging yang tumbuh dari barang yang haram. Jadi kalau kita tumbuh badan kita dari barang-barang yang haram, itu tidak akan masuk surga. Maka itu perhatikan ya. Jadi harus kita makan makanan termasuk minuman juga yang halal. Jangan yang kotor, najis atau menjijikkan, apalagi sampai memabukkan. Nah, sekarang tentang peta konsep. Ya, peta konsepnya itu artinya untuk yang kita pelajari minuman halal haram. Ya, konsepnya membahas tentang minuman yang halal, terus kemudian minuman yang haram, akibat buruk mengkonsumsi minuman haram dan kondisi darurat. Apa siswa ini hasil dari pembelajaran? Nanti dapat menganalisis dan menyajikan klasifikasi minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Klasifikasi itu artinya membedakan ya, seperti itu. Jadi yang kita pelajari tentang konsep minuman halal dan haram adalah pertama minuman yang halal, kedua minuman yang haram, terus akibat buruk mengkonsumsi minuman yang haram, dan dalam kondisi darurat bagaimana kita boleh apa enggak makan minuman yang haram gitu ya. Di sini ada kata kuncinya, yaitu minuman halal, haram, khamar, mabukan dan mudarat. Kemudian mengamati aktivitas, ini kita lewatkan saja, langsung kita minuman yang halal. Mari kita baca dan perhatikan. Air merupakan salah satu unsur utama yang menunjang kehidupan manusia setelah udara. Kebutuhan manusia terhadap air melebihi kebutuhan terhadap makanan. Banyak orang yang mampu bertahan tidak makan dalam beberapa hari, tapi mereka tidak akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang sama untuk tidak minum ya. Kalau itu memang, kalau untuk minum ini nggak bisa. Kalau untuk makan mungkin lapar bisa. Kalau untuk minum ya
ini manusia kadang-kadang nggak bisa bertahan kalau untuk minum. Nah, jadi itulah perlunya minuman, dan juga minuman harus minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini ada gambar ya, air mengalir. Kalau airnya bersih sih langsung kita minum juga enak dari alam itu. Oleh karena itu begitu pentingnya dalam kehidupan kita, agama Islam pun memberi aturan mengenai minuman yang halal dan yang tidak halal untuk dikonsumsi umat Islam. Minuman yang halal sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena setiap manusia memerlukan mineral, vitamin, dan berbagai zat penting lainnya bagi tubuh yang terdapat dalam minuman yang halal. Nah, jadi tubuh kita ini kan memerlukan zat-zat untuk kesehatan, untuk pertumbuhan dan lain sebagainya. Kalau makanan ya kemarin sudah ya, karbohidrat apa dan sebagainya. Nah, terus kemudian kalau minuman juga ada istilah mineral, vitamin, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi harus kita perhatikan minum. Nanti juga minum juga harus halalan thayyiban. Ya, halal lagi baik. Akan tetapi kita tidak diperkenankan untuk makan maupun minum secara berlebihan meskipun makan atau minuman itu halal. Nah, ini sama, wakulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Ya, makan sekedarnya saja. Nanti untuk kesehatan tubuh, ya. Minum juga demikian. Jadi jangan berlebihan juga. Kalau minum berlebih-lebihan terus kemudian sampai bahasa kitanya kembung, muntah, nah itu jadi haram. Ya, seperti itu. Ataupun kita mengkonsumsi minuman yang manis, sering-sering yang manis, nanti penyakit gula. Ya, seperti itu. Terus kemudian minuman yang asin, nanti kemudian minum asin, penyakit ini darah tinggi. Ya gitu. Jadi kalau sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan mendapatkan efek yang negatif atau yang tidak baik pada tubuh kita. Makan dan minum sesuatu yang berlebihan tidak baik bagi kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Nah ini ya, di halaman berikutnya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang berlebihan tuh. Ya, ini lengkapnya begitu. Ya anak Adam, pakailah pakaianmu kalau mau ke masjid itu pakaiannya yang bagus. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian makan, minumlah, tapi jangan berlebihan. Silakan makan dan minum. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kalau berlebihan itu Allah tidak suka, ya, seperti itu. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita makan dan minum. Meskipun kita makan atau minum sesuatu yang baik dan halal, namun kita tidak diperkenankan untuk berlebihan kita makan atau minum. Pada dasarnya kita boleh minum berbagai jenis minuman yang halal dan baik. Mulai dari air putih yang sangat dibutuhkan tubuh kita, sampai minuman yang berasal dari sari buah-buahan yang sangat segar rasanya. Minuman yang telah mengalami proses kimia yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran peminumnya atau karena dicampur dengan sesuatu yang haram tidak boleh kita konsumsi. Ya, tuh silahkan saja ya. Minuman kan dari bermacam-macam, ada yang dari buah-buahan ya, jus dan lain sebagainya. Terutama sekali sebenarnya yang paling bagus untuk kesehatan itu adalah air putih. Karena air putih itu adalah untuk menetralkan seluruh tubuh kita. Yang seperti itu. Bahkan air putih ini kalau agak berlebihan juga dalam artian masih bisa dia langsung dibuang, dalam artian itu tentu kita membersihkan tubuh kita, nanti dikeluarkan lewat kita kencing ya, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan kurang meminum air putih ya. Boleh kita minum manis ya, asam dan lain sebagainya boleh ya, tapi kita juga harus banyak mengkonsumsi air putih. Air putih itu adalah sangat menyehatkan, seperti itu.
Nah, berikut ini ciri-ciri minuman halal dalam Islam. Cirinya ingat, 1, tidak memabukkan. Tuh. Jadi minuman itu tidak memabukkan. Itu adalah minuman yang halal. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik segi kesehatan badan, akal, dan jiwa. Nah, makanan itu cirinya bagi yang halal itu tidak mendatangkan mudarat. Mudarat itu apa? Mudarat itu kerusakan. Ya, kerusakan bagi manusia. Mudarat itu artinya suatu akan menimbulkan tidak baik bagi manusia, baik kesehatan, akal, dan jiwa kita. Kemudian 3, tidak najis ya. Kalau sudah kejatuhan najis apa dan sebagainya, ya walaupun tadinya itu suci, tapi kalau sudah kejatuhan najis, jadi minuman itu menjadi haram. Kemudian didapat dengan cara yang halal. Jadi dapatkanlah minuman-minuman yang halal, jangan mencuri, ngambil punya orang, ya, dan lain sebagainya. Ya minumannya sih halal, tapi kalau ngambil ambil minuman orang, mencuri dan lain sebagainya, itu ya jadi haram. Itu namanya haram sababi. Dalam artian minumannya sih enggak haram, tapi cara mendapatkannya seperti itu. Ayo berlatih, kita ini kan lewati. Ayo lakukan. Nah, itu saja ya materi pada kesempatan ini. Itu minuman yang haram. Nanti kalian baca terlebih dahulu ya. Nanti baru diterangkan berikutnya ya, seperti itu. Nah, terus kemudian tugas kalian sekarang membaca saja. Membacanya itu dari halaman 18 ya, dari halaman 18 ini. 18, 19, 20, 21. Terus kemudian 22 sampai 28 ya, bacanya sampai halaman 28. Nah, ini sampai rangkuman, tolong dibaca nih ya. Jadi sampai rangkuman halaman 28 ya. Iqra, dibaca dulu, jadi semua itu baca. Tadi Bapak sudah menerangkan tentang minuman yang halal ya. Nanti akan diterangkan insyaallah berikutnya, yaitu tentang minuman yang haram ya, seperti itu. Tolong kalian bacanya dengan sebaik-baiknya ya, seperti itu. Tolong dibaca dulu sampai halaman 28, yaitu sampai rangkuman ya. Nanti Bapak kirim link absennya ya, kalian dan baca. Setelah baca, ini kan ada 3 tugas. Yang pertama, menyimak video Bapak ini ya. Yang kedua, membaca ya. Dan yang ketiga, nanti mengirimkan foto kalian sedang membaca buku paket ya, pakai baju seragam ya, karena dalam kondisi sekolah ya, seperti itu. Jadi tolong perhatikan tugasnya. Menyimak video Bapak, kemudian membaca ya, membaca buku paket halaman 19 sampai 28 ya, seperti itu. Terus kemudian kalian mengisi link absen sambil nanti foto ya, sedang membaca buku paket memakai seragam ya. Itu saja materi pelajaran Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, orang tua kalian juga, dan kalian tetap konsen ya untuk belajar, karena kalian udah kelas 6, ini baru semester 1. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kalian harus tetap semangat ya, harus tetap belajar dengan baik ya, mempersiapkan untuk kelulusan kelas 6 ya, seperti ini baru semester 1 dan kita masih belajar dalam keadaan online ya. Ya, mudah-mudahan semua kalian sehat dan orang tua kalian semua ya, guru-guru Alisa juga ya, sehat semuanya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.